Selamat pagi anak-anak semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari gangguan COVID-19. Sebagaimana program pemerintah kita, yaitu WFH, itu harus bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Bapak akan membahas mengenai sistem respirasi. Pengertian dari sistem respirasi adalah yang pertama yang harus kita tahu bahwa sistem respirasi ini adalah sistem pernapasan. Pernapasan adalah proses pertukaran udara antara lingkungan dengan paru-paru, atau sebaliknya. Aku ulangi, yaitu pernapasan adalah proses pertukaran udara antara lingkungan dengan paru-paru. Sedangkan pernapasan ini terbagi dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah proses pertukaran udara atau O2 dan CO2 antara darah dengan paru-paru. Ini terjadi di dalam alveolus. Sedang pernapasan internal adalah terjadinya pertukaran udara antara darah dengan sel-sel tubuh atau jaringan tubuh, itu antara darah dengan sel-sel yang ada di tubuh kita, yang ada mitokondria sebagai organel respirasi. Respirasi sendiri adalah proses oksidasi zat makanan glukosa oleh oksigen yang berlangsung di jaringan untuk menghasilkan energi dan membebaskan gas CO2. Karena gas CO2 ini adalah merupakan racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau CO2 ini terlampau banyak dalam tubuh kita, kita akan mengalami keracunan dan tidak jarang menimbulkan kematian. Nah, inilah pengertian-pengertian daripada respirasi. Kita lanjutkan lagi. Sistem pernapasan atau respirasi pada manusia itu terdiri dari alat respirasi berupa hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Hidung adalah sebagai tempat filtrasi udara dari lingkungan ke dalam tubuh kita, di mana di dalam hidung itu ada bulu-bulu hidung yang berperan untuk menyaring debu. Sedangkan kelenjar yang ada di dalam rongga hidung itu berperan untuk menyaring mikroorganisme kayak bakteri, virus, juga spora yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam organ pernapasan kita. Nah, lalu udara yang sudah masuk dalam rongga hidung ini dipanaskan oleh suatu organ yang ada di dalam rongga hidung, namanya konka. Jadi udara dipanaskan dan dilembabkan. Kalau udara yang sudah panas dan lembab ini, maka akan dilanjutkan masuk ke dalam laring. Dari laring lalu membuka nanti epiglotis, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, pada trakea ini juga ada bagian lendir-lendir dan juga ada silia yang masih menyaring udara dari debu dan kuman-kuman. Lalu udara akan masuk ke dalam bronkus dan lalu bercabang ke paru-paru kiri dan kanan. Bahwa kita manusia mempunyai paru-paru kiri dan kanan, dan organ paling dalam dari paru-paru ini adalah alveolus. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dengan darah dan dikeluarkannya CO2 oleh darah menuju ke alveolus untuk dibebaskan ke udara. Inilah proses respirasi yang terjadi. Kita lanjut. Mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pernapasan dada adalah di mana rongga dada membesar, berkontraksi, dan rongga paru-paru
membesar, tekanan di dalam paru-paru mengecil, sedangkan tekanan dari lingkungan membesar, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Dan apabila rongga relaksasi, maka tekanan di dalam paru-paru membesar dan tekanan udara mengecil, maka udara akan keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan perut adalah di mana diafragma kita itu menekan ke arah bawah, lalu udara nanti akan rongga paru-paru kita membesar, tekanan udara dalam paru-paru berkurang, maka udara akan masuk ke dalam lingkungan. Dan apabila diafragma itu menekan ke arah atas atau perut kita mengempes, maka paru-paru kita mengecil dan tekanan dalam paru-paru membesar, tekanan udara di lingkungan mengecil, maka udara akan keluar menuju ke lingkungan. Nah, ini selalu terjadi kontinuitas selama kita melakukan proses pertukaran udara dari jaringan tubuh kita, seluruh tubuh kita, sampai ke udara bebas. Lanjut. Lalu kapasitas paru-paru kita untuk melakukan proses respirasi itu ada yang disebut volume paru-paru. Volume paru-paru adalah terdiri dari ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, dan ada volume residu. Pada volume residu inilah udara tidak boleh banyak keluar, karena paru-paru kita tidak boleh kosong, harus tersisa 500 ml dalam paru-paru kita, supaya paru-paru kita tidak terlampau bertemu antara permukaan dalam, yang nanti akan menimbulkan susah bagi kita untuk bernapas. Lalu kapasitas paru-paru kita, ada kapasitas inspirasi, yaitu udara yang masuk ke dalam, kapasitas residu atau fungsional, yaitu udara yang ada di dalam paru-paru kita, lalu kapasitas vital paru-paru, yaitu kapasitas di mana udara itu harus bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk melakukan proses pernapasan. Lalu kapasitas paru-paru total, yaitu kemampuan paru-paru maksimal kita untuk menghirup udara. Nah, inilah yang dimaksud dengan volume paru-paru dan kapasitas paru-paru. Kita lanjut. Frekuensi pernapasan manusia tidak terjadi begitu saja, tapi ada yang mempengaruhi. Frekuensi pernapasan pada manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang antaranya adalah umur, ya, atau usia. Makin tua seseorang, itu volume paru-parunya juga akan lebih tinggi daripada anak-anak, dan kecepatan respirasi juga akan menurun dibanding dengan anak-anak. Anak-anak biasa cepat proses respirasinya. Lalu jenis kelamin, biasanya laki-laki itu lebih kapasitas paru-parunya lebih cepat daripada perempuan, dan juga suhu tubuh, ya, suhu tubuh yang terlampau tinggi itu kemampuan pernapasan juga akan mempengaruhi pola pernapasan kita juga. Lalu posisi tubuh berbaring dengan posisi tubuh duduk dengan posisi tubuh berdiri, itu proses pernapasan tidak sama. Nah, kita lanjut. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita, bahwa kita masih ingat bahwa dalam sistem sirkulasi darah itu ada pembuluh vena dan pembuluh arteri. Pembuluh vena yang nanti menuju ke arah alveoli itu membawa CO2, sedangkan pembuluh arteri itu membawa oksigen yang dari alveoli. Nah, peristiwa pertukaran ini dilakukan oleh Hb, hemoglobin yang ada di dalam darah. Jadi HbCO2 setelah mengeluarkan CO2 dia kosong, lalu mengambil oksigen menjadi HbO2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Inilah prosesnya. Nah, di mana tujuan pengambilan oksigennya membuat proses oksidasi karbohidrat atau glukosa yang ada di dalam jaringan kita. Nah, dia adalah proses penembakan, di mana C6 12 6 akan terurai dengan bantuan oksigen menjadi CO2 plus H2O. Nah, CO2 dikeluarkan dari paru-paru, sedangkan H2O
bisa dikeluarkan juga berupa uap air dari paru-paru atau melalui kulit. Kita lanjut. Kalau melihat dari mekanisme kerja paru-paru ini, maka paru-paru ini selalu mengalami gangguan. Gangguan yang sering terjadi pada paru-paru manusia ini adalah kayak faringitis, ya, yaitu peradangan pada faring, pneumonia, radang pada paru-paru, ya, emfisema pada paru-paru, lalu asma, ya, difteri ini oleh kuman, asfiksi, TBC juga oleh kuman, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Bahkan ada sinusitis juga gangguan yang terdapat pada rongga hidung. Ini juga akan mengganggu proses kelancaran pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan tergantung daripada jenis hewannya. Misalnya pada hewan-hewan tingkat rendah kayak porifera, itu dia pernapasan melalui pori-pori atau ostium, di mana udara air masuk tadi, udaranya disaring oleh oskulumnya itu, lalu diambil oksigennya dan dikeluarkan CO2, lalu dikeluarkan melalui overkulum ke arah lingkungan, itu kayak air di sekitarnya. Lalu pada sistem pernapasan sulenta rata, pada sulenta rata oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh dan melalui alat bantu berupa sifonoglia. Nah, sifonoglia ini pada euglena itu adalah terletak pada bagian-bagian sisi euglena yang berperan untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan CO2. Lalu pernapasan pada hewan tingkat rendah lainnya, yaitu pada cacing, ini pernapasannya yaitu melalui integumen tubuh atau permukaan tubuh atau pada kulit. Makanya kulit cacing itu selalu lembab agar dia bisa bernapas. Karena kalau kulit cacing itu agak kering, akan mempersulit dia untuk melakukan proses respirasi atau pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida. Lalu pada serangga, sistem pernapasan pada serangga itu melalui yang disebut dengan trakea. Ya, trakea itu mengambil udara dari luar pada sisi-sisi tubuhnya, lalu mengedarkannya langsung ke dalam tubuh. Ya, makanya darah pada serangga ini tidak memiliki Hb. Ya, maka darahnya disebut dengan hemosianin. Sedangkan darah pada manusia hemoglobin karena mengandung Hb. Karena darah dia tidak membawa oksigen, karena oksigen sudah diedarkan langsung oleh bulu-bulu dari spirakel yang ada pada trakea di setiap sisi tubuh daripada serangga. Lalu pernapasan pada ikan. Pernapasan pada ikan ini melalui insang, lamela insang, di mana udara tadi ditarik melalui mulut ikan, lalu dikeluarkan dari insang. Nah, udara yang dikeluarkan dari insang ini sampai dia mengeluarkan CO2 dan menyerap oksigen terbawa oleh air yang tadi masuk ke rongga mulutnya. Sistem pernapasan pada katak selanjutnya. Kalau pada katak ini ada istilahnya ada pernapasan inspirasi-ekspirasi. Kenapa? Karena udara tertahan di dalam rongga mulutnya, lalu masuk ke dalam paru-parunya dan lalu dikeluarkan secara ekspirasi untuk mengeluarkan CO2. Tetapi juga bisa pernapasannya melalui kulit. Makanya kulit katak itu selalu basah karena untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan CO2 kalau katak ada di dalam air. Sistem pernapasan pada reptil, yaitu kita lihat misalnya pada kuda-kuda, ya. Dia mempunyai paru-paru yang berukuran besar, terdapat pada sisi kanan dan kiri dekat kaki depannya. Nah, pada saat kaki depannya mengayun, maka dia bernapas. Nah, tapi dia bisa menahan napasnya dan memperkecil oksigen untuk dia terima pada saat dia menyelam di dalam air. Bisa sampai setengah jam, lalu dikeluar ke permukaan air lagi untuk mengambil oksigen. Kalau sistem pernapasan pada burung itu dia mempunyai kantong udara yang disebut dengan air sac, yaitu kiri dan kanan pada bagian torakal dan kiri kanan pada bagian
abdominal, dan bagian belakang. Oke, juga sepasang. Sehingga pada saat burung itu terbang, udara itu termasuk dalam pundi-pundi hawa atau air tadi. Nah, ini yang digunakan sama dia untuk melakukan proses pernapasan di udara. Sebab makin tinggi udara, kadar oksigen makin berkurang. Maka diambillah pada saat burung terbang rendah, maka udara itu diambil, baru dia terbang tinggi kembali. Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Kesimpulannya, organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Pada saat kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh, melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus, melewati bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus, dan akan dikeluarkan keluar tubuh. Nah, itulah pelajaran yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini, ya, sebagai sumber belajar bagi kamu. Silakan gunakan buku atau biologi kelas 11 IPA dan PPT ekskresi yang sedang respirasi yang sedang kita bahas ini. Lalu jangan lupa untuk memperkaya kesana kamu dengan internet. Dan pada akhir acara ini juga Bapak memberikan tugas, ada 4 nomor yang harus kamu kerjakan. Nanti bisa dikirim melalui Padlet jawabannya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.